Nah, para sedere, untuk yang satu ini ada perbincangan hangat bersama rekan saya Maggie Lydia dengan Bunda Etias Damai, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sragen. Nah, perbincangan kali ini mengenai angka kematian ibu atau AKI. Nah, bagaimana antisipasi, langkah-langkah antisipasinya? Berikut kita simak bersama dalam segmen Mudoroso. Para sedere, dalam Mudoroso kali ini kita akan berbincang bersama dengan tokoh perempuan yang sangat luar biasa. Beliau memiliki latar belakang aktif dalam organisasi, baik organisasi perempuan dan juga organisasi sosial di Kabupaten Sragen. Kita akan berbincang dengan Bunda Damai. Halo Bunda Damai, bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Halo juga Mbak Maggie, kabar saya baik dan sehat tentunya. Mbak Maggie sehat? Luar biasa Bunda, saya juga sehat di sini. Dan para sederek, sama seperti nama dari Bunda Damai, saya merasa sangat damai berada duduk bersebelahan dengan beliau. Luar biasa Bunda. Di sini Bunda sebagai banyak sekali ketua dari organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Sragen ya Bun? Ya. Ada Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Dharma Wanita, kemudian juga Ketua Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ya, luar biasa sekali. Dan masih banyak sekali organisasi-organisasi yang Bunda ikuti dan juga Bunda emban tanggung jawabnya. Lalu pertanyaan saya di sini Bunda, sebagai perwakilan dari wanita atau perempuan Kabupaten Sragen, satu kata untuk perempuan Sragen itu apa Bun? Luas. Luas. Bagaimana Bunda dapat mengatakan wanita Sragen itu luas? Yang pertama murah senyum, ramah. Kemudian kalau semuanya baik, lembah manah itu. Lalu di sini Ibu menjadi ketua dari organisasi pemerintahan dan juga organisasi sosial. Apa Bu yang membedakan antara organisasi pemerintahan dan organisasi sosial ini sendiri? Yang pasti tidak terlalu jauh berbeda, hampir sama semuanya. Semuanya pemerintah mendukung adanya organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sragen, terutama di gabungan organisasi wanita. Pemerintah mendukung dengan adanya semua kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah, terutama program-program pemerintah, kita ikut berperan serta di dalamnya. Tentunya peran penting bidan Indonesia, terutama para bidan yang sudah berpraktek dengan sandangan bidan delima, kita sebagai bidan berikut peran serta dalam program pemerintah, utamanya dalam menurunkan AKI dan AKB dan juga stunting, yang mana kita sebagai bidan selalu bernimbrung menjadi ujung tombak di sananya. Nah, berkaitan juga dengan AKI atau angka kematian ibu Bu. Dalam 3 tahun terakhir kita memahami, kita tahu bahwa Kabupaten Sragen menempati tempat yang cukup tinggi dalam angka kematian ibu. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Ya, karena di dalam 3 tahun ini kita tahu sendiri bahwa kita di Indonesia kita pandemi COVID, yaitu yang menyebabkan banyak hal yang kena COVID, terutama para ibu hamil dan juga ibu melahirkan, sehingga di Kabupaten Sragen dalam 3 tahun ini sangat tinggi sekali untuk kematian ibu dan juga anaknya, karena ya dampak dari COVID ini sangat luar biasa. Padahal semua juga sudah wanti-wanti kepada masyarakat untuk selalu melakukan prokes kesehatan di dalam pemeriksaan di rumah dan dimanapun, tetapi ya itu dia. Semuanya, hampir semua, tidak hanya di Kabupaten Sragen. Namun selain dari kasus COVID sendiri Bu, apa latar belakang utama dari angka kematian ibu sendiri selain COVID Bu? Selain COVID itu ada perdarahan yang di sana dan juga infeksi lain. Pendarahan dan infeksi lain? Iya. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
Ya karena sekarang ini ibu-ibu utamanya semuanya beda dengan ibu yang lain. Kalau saat-saat ini itu ibu-ibu muda memang senang instan ya, semuanya serba instan. Kemudian yang cepat saji kayak gitu. Kemudian kurang disiplin dalam hal makanan yang sehat. Kemudian juga bagi ibu-ibu yang berpendidikannya rendah itu masih kurang bisa memahami pentingnya pemeriksaan dalam kehamilan seperti itu. Mungkin dari Ngudoroso kali ini Ibu dapat sekaligus menyampaikan kepada masyarakat terutama dilakukan oleh para ibu ataupun keluarga sendiri Bu untuk menekan dari angka kematian ibu sendiri Bu. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya para ibu-ibu muda, jaga kesehatan, kemudian perhatikan kesehatannya. Kalau pemeriksaan sejak dini, kemudian juga konsultasi sebelum nikah. Konsultasi sebelum nikah? Iya, konsultasi sebelum nikah. Bahwa di puskesmas semuanya sudah ada. Selagi mau catin dia harus imunisasi TT. Di sana juga diberi motivasi bagaimana sih nanti kedepannya menghadapi kehamilannya, kemudian nanti melahirkan, kemudian gizi untuk anak tersebut. Tetapi ada kalanya juga di luar itu para bidan sekarang sudah semua mampu untuk memotivasi para masyarakat kita, terutama para ibu-ibu muda. Oh, jadi untuk menjaga atau untuk menekan angka kematian ibu itu juga dapat dilakukan jauh dari sebelum wanita ini menikah, Bu? Oh iya, terutama untuk nantinya untuk mencegah adanya stunting juga. Wow. Di situ juga peran penting bagi suami, harus menjadi suami siaga. Sehingga kapanpun itu perempuan ataupun katakanlah istrinya ngelewer atau bagaimana, suami itu juga bisa untuk menegurnya, menasihati. Jadi sama-sama antara suami dan istri itu sangat penting untuk memahami kesehatannya. Bagaimana Bu, cara untuk mendaftar? Apakah bisa langsung datang ke puskesmas apabila ada dua pasangan yang akan menikah? Contohnya, Bu, saya mau mengikuti apa tadi? Motivasi atau penyuluhan sebelum menikah begitu? Iya, bisa langsung datang, bahkan ada yang dijadwal sehingga katakanlah untuk penyuluhan para pranikah itu ada jadwal konseling pranikah ada sendiri, dan juga secara langsung ketika mereka datang juga melakukan imunisasi TT itu nanti bisa para bidan juga memberikan konseling langsung kepada mereka. Oh, wow, luar biasa, poros derek. Dan ternyata untuk menekan angka kematian ibu bisa dilakukan dari sejak sebelum menikah hingga ketika menikah dan ketika hamil harus diperiksakan atau harus dicek up secara rutin, Bu. Ya. Harusnya seberapa rutin sih Bu untuk normalnya? 6 kali. 6 kali. 1 kali pemeriksaan dokter, 1 pemeriksaan dokter obgyn atau spesialis kandungan. Nah, itu selanjutnya bisa minimal 6 kali dalam kehamilan. Minimal 6 kali dalam kehamilan. Untuk timelinenya sendiri Bu, mungkin dari poros di rumah ada yang bingung. Apakah di bulan pertama atau bulan kedua atau 2 bulan sekali terus kemudian yang terakhir diperiksakan atau bagaimana Bu? Ya tentunya kalau pemeriksaan kehamilan para pasangan muda tentunya yang awal dia merasakan sudah tidak nyaman badan itu tentunya. Kemudian untuk pemeriksaan dokter dalam trimester ke-1 itu harus 1 kali ketemu sama dokter. Berarti trimester pertama sudah harus ketemu sama dokter. Ya. Katakanlah sebulan sekali atau dalam 3 bulan ini sekali? 3 bulan sekali ketemu dokternya. Ya, ketemu dokternya. Nah, dia berikutnya ya terserah bisa dicek secara rutin. Pokoknya dalam kehamilan itu 6 kali pertemuan. Apakah dari pemerintah sendiri memiliki jawaban Bu? Kan normalnya atau Ibu tadi menyebutkan normalnya 6 bulan. 6 kali dalam pemeriksaan dalam kehamilan ya, mohon maaf, dalam kehamilan. Apakah ada mungkin
program dari pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Bu? Ada yang apa gratis ada nanti dalam kelahirannya juga nanti yang bagi yang tidak mampu tadi. Oh, tentunya mungkin dengan mengurus surat-surat tertentu. Iya, mengurus surat dokumen-dokumen tertentu. Ada Saraswati, ada juga jam persal. Nah, mungkin gitu. ini Bu, ini kita menanggapi rumor yang ada di masyarakat, kita katakan tadi itu adalah hanya hoax belaka, ya kan? Itu hanya mitos belaka, tapi tentunya menjawab dari mungkin masyarakat yang agak kurang mampu secara ekonomi. Program-program apa Bu yang dapat diikuti oleh masyarakat? Nah itu tadi ada Saraswati, ada KIS, ada jam persal yang untuk di Kabupaten Sragen sendiri yang tidak mampu Saraswati itu. Saraswati. Saraswati. Caranya bagaimana Bu untuk mengikuti program Saraswati ini? Ya kita urus ke kantor UPTPK dengan syarat hanya KTP, kemudian KK, lalu nanti kita dari UPTPK itu kita survei ke rumahnya sesuai atau survei. tidak. Iya di survei juga. Seperti itu. Itu untuk pendaftarannya dari awal kehamilan atau setelah menikah langsung mendaftar boleh? Boleh. Setelah itu kayaknya juga ini mereka yang sudah dalam keluarga kurang mampu sudah terdaftar di sana. Oh, sudah secara otomatis. Sudah secara otomatis di sana. Bulan Mei. Ya. Nah, untuk bulan Juni nanti apa tema Bu yang diusung dari IBI? Oke. Tema yang diusung dari pusat adalah perjalanan panjang profesi bidan untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia sehat. Itu yang perjalanan panjang profesi bidan. Profesi bidan luar biasa. Dan Bu, untuk fokus kegiatannya sendiri Bu, apa aja? Pelayanan imunisasi di bulan ini kan juga berbarengan dengan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kemudian kita pelayanan KB, Gebiar pelayanan KB bermitra dengan BKKBN. Ya. Bidan dan KB. Ya. Dua hal ini kan sangat berkaitan erat ya Bu ya? Iya. Di Kabupaten Sragen sendiri bagaimana Bu masyarakat dalam menanggapi keluarga berencana? Apakah mereka sudah merencanakan keluarganya Bu di Kabupaten Sragen ini? Sudah banyak sekali juga, ada yang juga belum. Memang bidan dan KB saling berkaitan. Di mana ada bidan, di situ ada KB. Di mana ada KB, di situ ada bidan. Pastilah itu. Jadi untuk masyarakat sendiri, untuk KB, untuk saat ini juga sudah banyak yang sudah berprogram menurut kemampuan dan keinginannya masing-masing, sehingga kita juga tidak usah untuk menentukan ini itu. Mereka sudah tahu bagaimana sih akan menyejahterakan keluarganya. Kemudian memang sudah disosialisasikan bahwa semuanya kalau sudah diberencanakan itu keren. Ya. Untuk kesehatan anaknya, untuk pendidikannya, untuk ekonominya, bisa mensejahterakan keluarganya bila semuanya sudah terencana dengan baik. Baik Bunda, sepertinya diskusi ini akan semakin dalam, tapi kita akan menyaksikan akan ada yang lewat satu ini. Semoga TVRI Stasiun Jawa Tengah kedepannya bisa menjadi stasiun yang dicintai Wong Jawa Tengah. Amin. Tonton terus TVRI Jawa Tengah Di kanal digital, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dirgahayu ke-26 TVRI Stasiun Jawa Tengah. Ayo sukseskan migrasi siaran televisi digital. Senang Bude. Baik para saudara, kembali lagi di Ngudoroso masih bersama dengan Bunda Damai. Bunda, masih berkaitan dengan imunisasi anak. Ya. Di Sragen sendiri, apakah masih ada Bu orang tua yang memiliki keyakinan
bahwa anak itu nggak perlu diimunisasi. Anak sudah punya antibodi sendiri kok. Apakah ada, Bu? Masih ada. Mengapa? Karena kepercayaan. Masih ada karena kepercayaan. Baik. Apa yang dapat dilakukan oleh para bidan desa terutama, Bu, sebagai ujung tombak? Sebagai bidan desa utamanya juga bekerja keras Tetap untuk melakukan melakukan penyuluhan. motivasi kemudian bahwa MUI sudah menyatakan bahwa imunisasi itu halal diberikan kepada anak bahkan orang tua seperti itu. Artinya sudah tetap dilakukan untuk penyuluhan tersebut ya, Bu? Ya. Baik, kita bergeser, Bu, menjadi salah satu agenda dari ulang tahun ini, yaitu pemeriksaan dini kanker leher rahim. Ya. Itu adalah merupakan sebuah kasus yang kini cukup marak terjadi di kaum wanita. Ya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, Bu, di Kabupaten Sragen, kira-kira bagaimana, Bu, untuk alurnya atau caranya? Mungkin ada masyarakat Sragen yang mungkin menonton dan wah ternyata bisa ya. Mungkin dapat dijelaskan untuk para saudara ini. Boleh, tentunya di Kabupaten Sragen sudah banyak hal untuk kegiatan IFA, terutama pada organisasi perempuan. Ini kita juga melakukan pada bulan-bulan yang penting dalam hal kesehatan, terutama IFA yang menyangkut perempuan. Pada kemarin itu di ulang tahun Bayangkari, dari Bayangkari juga mengajukan untuk melakukan pemeriksaan IFA, dan itu pun juga melibatkan seluruh bidan, dan juga di puskesmas pun juga sudah diadakan di setiap dijadwalkan sesuai dengan puskesmas masing-masing. Oke, sesuai dengan jadwal puskesmas masing-masing. Iya. Mungkin dari para saudara warga Sragen bisa mendatangi puskesmas terdekat begitu ya, Bu? Ya. Untuk menanyakan program IFA sendiri dilaksanakan setiap hari apa dan langsung datang segitu saja bisa? Ya, bisa. Karena di setiap puskesmas sudah ada providernya masing-masing. Jadi kita sudah bisa melayani secara langsung untuk pemeriksaan IFA, di mana atas kehendak sendiri ataupun diadakannya safari-safari atau kegiatan-kegiatan para wanita yang ada di Kabupaten Sragen. Nah, ini untuk wanita bisa semua ataukah hanya yang sudah menikah saja, Bu? Yang sudah menikah dong, Yang tentunya. sudah menikah saja. Iya, yang mungkin sudah kan menikah deteksi saja. dini yang belum mau ngecek apakah ada nih di tubuhku. Biasanya kan Nah, gitu karena ya. mungkin anak-anak muda sekarang kan sering mereka mungkin lebih aware ya, lebih perempuan-perempuan muda di sana cukup bingung apa ya yang harus aku lakukan, apakah di tubuhku ini sehat. Nah, kira-kira apabila ada pertanyaan itu bagaimana cara kita ngecek, Bu? Bisa. Ada juga selain pemeriksaan IFA secara langsung, ada imunisasi untuk pencegahan untuk kanker para wanita terutama di leher rahim dengan imunisasi. Itu ada disediakan di dokter ataupun dokter spesialis kandungan ataupun di laboratorium setempat. Di sana ada. Berarti tetap ada tindakan preventif. Ada. Dengan cara imunisasi, tapi Ya. untuk pengecekan sendiri bisa dilakukan setelah menikah. Ya, Atau kalau bagaimana? untuk pengecekan. Kalau yang itu ada imunisasi, itu gadis boleh. Tertarik. Kalau untuk imunisasi tersebut mungkin range harga berapa, Bu? Mungkin beda-beda sih. Oh, beda-beda. Kalau dulu ada program dari Dr. Boyke sendiri, kami juga direkomendasikan itu agak murah sih. Kalau sekarang kan juga bervariasi, masing-masing obatnya juga beda, mungkin kan juga masing-masing dokter. Oh, gitu. berbeda-beda tergantung dari lokasi pemeriksaan, lokasi imunisasi. Iya. Nah, untuk kembali tadi, Bu, untuk pemeriksaan leher rahim sendiri, itu apakah dikenakan biaya ataukah free, Bu? Karena itu kan program gitu. Ada biayanya. Ada biayanya. Ada biayanya. Wah. Tinggal nanti kan nggak mahal juga. Nggak Berapa? mahal juga. Ada kalau
katakanlah kita bekerja sama dengan BPJS, nah itu baru kan juga berbayar. Nggak mahal kok, hanya Rp25.000. Tidak harus menunggu, semuanya tidak harus menunggu. Para perempuan yang terkena katakanlah semua kanker leher rahim itu sifatnya menunggu, sehingga ketika pemeriksaan sudah stadium menengah ke atas. Nah seperti itu. Jadi para perempuan terutama yang sudah bersuami, saya mohon untuk rutin diperiksakan pemeriksaan untuk deteksi dini ini. Ini merupakan suatu insight yang baru, Bu. Ternyata mungkin bagi para perempuan-perempuan di luar sana yang saya memang cukup banyak yang cerita sama saya, Mek, kalau teman-teman saya yang pada belum nikah, tapi ada beberapa yang memang sudah menikah. Mereka ini ternyata belum pada sadar, Bu, untuk memeriksakan, atau mereka yang sudah sadar untuk memeriksakan tapi ternyata belum tahu alurnya bagaimana. Ternyata sudah tersedia di puskesmas terdekat ya. Sangat mudah sekali. Bahkan juga untuk para terutama para muda perempuan terutamanya juga selain leher rahim juga pemeriksaan sadari, pemeriksaan untuk payudara sendiri. Nah, itu juga bisa kita lakukan secara sendiri juga bisa. Jadi selagi kita mengetahui sedini mungkin, nah itu kan penanganannya juga lebih cepat ya. Jadi untuk keputusan juga tidak berlarut-larut sehingga mendapatkan suatu pengobatan lebih tepat lagi gitu. Baik, itu tadi jawabannya para saudara. Lalu Bunda Damai, kita kembali lagi ke bidan. Di Sragen sendiri jumlah bidan tuh ada berapa, Bu? Banyak di Kabupaten Sragen. Banyak. Apakah sudah bisa untuk mengakomodasi dari memperbaiki kesehatan masyarakat Sragen? Tentunya juga sudah, tapi belum 100%. Anggota saya sudah 1.353 sekian. Belum yang baru lulusan ini, belum kulon nuwun ke rumahnya. Yang sudah terdaftar di KTA itu ada kurang lebihnya 1.353. Sekarang ini juga kami selalu meningkatkan SDM para bidan, yang mana saat-saat ini baru lulusan D3 seperti itu, kami juga sudah berupaya semuanya kita bekerja sama dengan instansi pendidikan, ada Poltekkes, ada di S2 Utomo, Stikes S2 Utomo untuk pendidikan sarjana bidan dan juga profesi. Kita juga semuanya ke depannya kita ingin semua bidan sudah berkompeten akan itu. Di tahun 2026 bagi bidan yang praktek harus sudah profesi bidan. Nah, saat ini kami mempunyai bidan 1.353 sekian. Itu yang baru memenuhi kriteria atau sesuai dengan standar kebidanan, yaitu bidan delima, baru 100 sekian bidan. Nah, untuk di bulan Juni ini nanti, bahwa dengan puncak acara HUT yang ke-71, kami nanti merayakan ulang tahun beserta pengukuhan bidan delima. Kami ada kurang lebih 100 bidan delima yang akan dikukuhkan menjadi bidan delima. Oke, berarti masih dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi bidan itu sendiri ya, Bu? Iya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan bidan menjadi ujung tombak kesehatan yang ada di area pedesaan, Bu. Ya. Dimana kita tahu mungkin di area desa, di area pinggiran, masih banyak masyarakat dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah ataupun pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Bagaimana peran bidan di desa sendiri? Ya, tentunya dengan himbauan pemerintah, yaitu dengan himbauan Ibu Bupati, terutama Ibu Bupati kita juga kebetulan perempuan, juga aktivis juga dokter juga. Jadi menghimbau para bidan desa yang ada di desa seluruhnya harus menempati polindes di tempat masing-masing, sehingga untuk memotivasi para masyarakat, bidan desa bisa langsung 24 jam di sana untuk dikonsultasi atau suatu pengajuan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut, dan juga
Tidak lepas dari dari kepala desanya juga berperan di situ. Oke, jadi dengan koordinasi dari berbagai pihak, Ya. dengan berbagai Stakeholder lembaga. di situ. Ya. Bunda Damai, sebagai ketua IBI, mungkin ada harapan bagi para bidan-bidan yang ada di Indonesia. Ya, harapan kami sebagai bidan untuk menghimbau ke seluruh bidan yang ada di Sragen utamanya dan di seluruh Indonesia, tetap semangat, tangguh, maju terus tanpa memandang suku, bangsa, derajat, pangkat. Mungkin ada slogan dari bidan sendiri apa, Bu? Ada. Apa? Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. Empat kata untuk bidan, turunkan AKI, AKB, dan stunting. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Nah, Bunda Damai ini kan memiliki banyak sekali kegiatan. Ya. Ya kan, Bu? Tanggung jawabnya luar biasa. Ya. Bagaimana Ibu mengatur kegiatan-kegiatan ini, Bu? Ya sudah sesuai jadwalnya, kemudian juga kita sesuaikan di mana di sana misalkan ada jadwal juga yang kosong yang mana sudah diatur. Jadi sudah biasa aja. Sudah santai biasa aja. Ya. Sudah santai aja Iya. karena jadwalnya sudah Sudah diatur ada, iya. untuk kegiatan keorganisasian. keorganisasian. Nah, pertanyaan saya, Bu, organisasi udah padat. Ya. Lalu keluarga gimana, Bu? Keluarga juga harus bisa menggandeng semuanya, harus sinergi dong. Sinergi. Harus balance semuanya. Masih bisa balance? Masih bisa. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, masih bisa. Masih bertanggung jawab Masih bisa, masih dengan bisa masak organisasi. juga. Iya. Ibu kan juga memiliki posisi di pemerintahan Kabupaten Sragen, Bu. Iya, Masih bisa? masih bisa. Wow. Karena sudah ya itu tadi kan sudah rutinitas, ada jadwalnya, kita sudah jalani aja dengan enjoy, tidak membebani. Ya enteng aja, kalau beban nggak ikhlas, nggak penak rasanya. Tapi kalau sudah biasa, jalani aja dengan apa adanya, enak kita. Capek nggak sih, Bu? Kalau capek tentu dong, tapi juga masih ada sih istirahat kan masih bisa juga, berkumpul dengan keluarga juga bisa. Oh, kumpul keluarga biasanya hari apa, Bu? Ya, Kumpul keluarga, karena kan biasanya hari Minggu ada kegiatan ini, visit ke sini, bagaimana? ya setelahnya. Makanya kadang anak-anak itu Sabtu Minggu buat anak-anak sama bapaknya juga kita masih sempat sih untuk makan bersama, untuk apa masih bisa. Biasanya kalau makan bersama lebih sering jajan atau masak, Bu? Masak, Masak? ya Ibu masih bisa masak? masih bisa masak. Masakan favorit dari keluarga, masakan favorit keluarga yang dimasak oleh Ibu apa, Bu? Rawon, Hah? Rawon? ya Favoritnya rawon? rawon, ya Oh, padahal rawon juga cukup soto sulit ya, itu Bu. suka. Makanan-makanan berkuah? Iya, berkuah. Waduh, Ibu udah Tapi tidak lupa juga tumpang juga bisa masak. Tumpang juga bisa. Sragen adalah tumpang. Lalu, Bu, mungkin apa yang dirasa dari Ibu tantangan terbesar untuk menjalani peran sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita di tengah tanggung jawab yang sangat banyak dan luar biasa, Bu? Tantangan terbesar itu membuat suasananya damai. Seperti beliau, damai. Tantangan terbesar membuat suasana damai. Luar Gitu. biasa sekali. Terima kasih Bu Damai, Poros Derek. Bagaimanapun badai yang dihadapi oleh keluarga, keluarga tetaplah keluarga. Begitu ya, Bu? Ya. Dari Poros Derek tadi merupakan sebuah closing statement yang mungkin bisa dicatat Poros Derek ya, untuk reminder di masa depan ketika mungkin para pemuda-pemuda belum menikah akan melangsungkan pernikahan, ataupun bagi keluarga yang saat ini sedang diterpa badai seperti yang Ya. Ibu katakan. Dan kita akan bertemu lagi dalam Budoroso episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.